Halo semua, selamat datang. Halo semua, perkenalkan gue Novia. Selamat datang di kanal YouTube gue. Jadi video ini adalah percobaan pertama gue untuk bikin vlog yang terkait dengan proses gue bikin podcast. Jadi gue tuh sekarang punya podcast namanya Podstalgia. Dan walaupun namanya kayak nostalgia ya, sebenarnya podcast Podstalgia itu ngobrolin film. Dan rencananya sih sama series ya, cuma anak-anaknya tuh sayangnya termasuk gue emang lebih suka film. Kalau series tuh nggak se-edik itu. Jadi emang kita rencananya sih fokus ke film, cuma memang tidak menutup kemungkinan untuk ngobrolin series juga segencar film. Jadi kita tuh ada podcast di Spotify, terus ada di YouTube juga. Dan kita juga menggerakkan kanal sosmed kita di Twitter dan Instagram. Oke, cukup dulu Podstalgianya. Dan sama seperti kanal YouTube ini, Podstalgia itu baru mulai, walaupun sebenarnya udah sebulan, hampir 2 tahun duluan daripada kanal YouTube ini. Cuma ya masih pelan-pelan banget kan, gimana pun juga konten niche juga agak sulit ya Beb. Dan mungkin gue juga salah strategi atau apa, tapi ya udah lumayan lah. Gue pribadi sih seneng-seneng aja ngelihat progres Podstalgia gitu. Dan gue sih di sini rencananya mau berbagi sekaligus tentunya belajar lagi mengenai podcast atau siniar ya di dalam bahasa Indonesia buat teman-teman yang tertarik untuk bikin podcast atau siniar ini. Jadi kenapa? Karena gue percaya cara terbaik untuk belajar adalah menyebarkan kembali apa yang sudah kita pelajari. Jadi biar inget terus ya, kita belajar, masuk, tapi kita juga tetap keluar dan berbagi. Apalagi kalau misalkan nanti cara berbaginya itu kan sambil ngobrol, ya kan, tentunya lebih asik. Dan jujur kalau untuk podcast gue pribadi sih tentu memulai dulu breakdown gitu, bikin fondasi dengan bikin list pertanyaan dari 5W1H. Dari why, when, who, what, where, dan how. Tapi yang paling terpenting sih menurut gue di antara 5W1H yang harus lebih dahulu diisi tuh kolomnya. Kolom W-nya adalah why. Kenapa? Kenapa sih lo mau bikin podcast ini? Kenapa sih lo mau bikin siniar ini? Lo mau mengeluarkan ekspresi lo gitu. Apa menurut lo Twitter gak cukup misalkan untuk menampung segala ocehan lo? Atau mungkin lo mau coba bikin sesuatu yang mungkin ada orang lain yang mau dengerin gitu. Atau lo mau menyalurkan hobi lo, minat lo, seperti yang gue lakukan dan beberapa temen gue di Podstalgia. Bisa banget kayak gitu. Lo harus nentuin dulu why-nya kenapa. Kalau misalkan lo udah bisa nentuin why-nya, atau mungkin lo bingung, lo bisa langsung komen di bawah. Tapi gimana pun juga, menurut gue pribadi ya, kalau misalkan lo mikirnya kebanyakan, nanti lo gak mulai-mulai, malah jadi pusing. Jadi menurut gue, coba dulu jawab tuh why-nya yang paling dasar. Antara 1, lo ingin punya kanal lain. 2, lo merasa lebih nyaman dengan audio. Jadi lo ingin mengutarakan ide lo melalui audio. Terus atau mungkin 3, lo ingin menyalurkan hobi lo dengan ngobrolin hal-hal yang lo suka gitu ya. Atau 4, lo ingin mencari orang-orang lain atau mungkin berbagi hal-hal yang lo suka. Jadi sebenarnya kombinasi dari yang tadi udah gue sebut ya dengan orang lain, jadi lo bisa nemuin orang-orang lain dengan minat serupa. Itu dulu sih kalau menurut gue. Mungkin kalau buat teman-teman ada yang perlu ditambahin, silakan banget tambahin di komen, karena gue sama sekali tidak sempurna, Bo. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue aja dan tentunya pengalaman teman-teman gue yang udah berkecimpung di dunia podcast. Dan sebenarnya meskipun podcast ini punya potensi yang cukup besar, kalau menurut gue pribadi di Indonesia podcast ini ya masih biasalah, masih merangkak, atau mungkin ada yang bilang sih tahun 2020 ini lagi peak bubble-nya, karena tahun 2019 tuh kemarin udah lumayan banyak yang bikin podcast ya kan, karena mudah, lo bisa bikin podcast cuma dari HP gitu, atau
pakai mic ini gitu kan, micnya langsung nyambung ke laptop, jadi lo nggak perlu butuh ampli lagi, atau mungkin pakai recorder lain gitu kan. Sebenarnya lebih mudah gitu daripada bikin video YouTube atau bikin video, atau ya nulis kan juga kadang pusing ya. Lo harus recheck lagi salahnya atau enggak. Tapi kalau misalkan podcast, lo salah pun kayak lebih dimaklumi gitu loh dari tulisan. Jadi basically, pada dasarnya hampir semua orang bisa bikin podcast. Tuh. Makanya kalau menurut gue, dan ada beberapa temen gue ini lagi ada bubble-bubblenya nih, lagi mulai pecah nih, siapa aja nih yang konsisten, siapa aja yang cuma iseng bikin, ini udah mulai kelihatan gitu. Jadi sebenarnya kalau podcast menurut gue secara industri di Indonesia masih berkembang banget, meskipun mungkin kita tahu udah ada box to box ya kan, dan ada beberapa podcast yang sudah mempunyai partnership dengan brand-brand besar, atau malah brand-brand besar yang sudah mulai bikin podcast itu ada. Jadi lumayan berkembang, tapi ya masih sangat muda dan belia. Jadi masih ada banyak cara untuk terus berkembang. Oke, itu aja sih bukan episode, gue kebiasaan sih ngomongin podcast jadi episode. Ini video pertama gue. Terima kasih banget udah nonton sampai episode mulu gue ngomongnya. Terima kasih sudah nonton sampai titik ini. Terus jangan lupa kalau teman-teman suka klik like, kalau teman-teman mau subscribe, mau tahu daily, rencananya sih daily ya, cuma kita lihat dulu ya. Kalau mau tahu daily update mengenai podcast atau sharing-sharing podcast, bisa banget langsung subscribe. Terus kalau misalnya nggak suka atau apa gitu, tulis di komen, tapi komennya nggak usah jahat ngatain fisik atau apa gitu ya. Yang ya keep it calm and cultured. Itu aja sih dari gue. Thank you semuanya sekali lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.